Pernahkah kamu merasa sedang mencari guru, tapi semakin jauh melangkah, justru semakin kosong di dalam dada? Seakan yang kau cari tak pernah benar-benar berada di luar dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak napasmu, jangan buru-buru memahami, cukup hadir sepenuhnya di ruang ini. Video ini bukan untuk mengajar, bukan pula untuk meyakinkan, melainkan untuk menemani jiwa yang mungkin tanpa sadar sedang dipanggil pulang. Barangkali ada bagian dalam dirimu yang lelah mencari jawaban kemana-mana, namun belum sempat menoleh ke arah yang paling dekat. Di sini kita tidak akan membahas sosok, tidak pula menyanjung pengalaman. Kita hanya akan berjalan perlahan, menyibak isyarat-isyarat halus, tentang satu pertanyaan sunyi yang jarang berani diajukan. Mungkin guru sejati itu tidak sedang kamu cari, melainkan sedang menunggumu untuk sadar. Bab 1. Bisikan yang tak pernah bersuara. Ada saat ketika dunia terasa terlalu ramai, bukan karena suara di luar, melainkan karena kegaduhan di dalam dada. Barangkali kamu sedang berada di titik itu sekarang, duduk dalam diam namun pikiran berlari tanpa arah, seolah ada sesuatu yang ingin ditemukan tapi tak tahu harus dicari kemana. Hening ini bukan kekosongan, ia seperti ruang gelap sebelum fajar, tempat mata belum melihat apa-apa, namun jiwa mulai peka terhadap kehadiran yang tak kasat. Mungkin tanpa sadar, kegelisahan ini bukan tanda tersesat, melainkan isyarat bahwa ada panggilan halus yang mulai mengetuk dari dalam dirimu sendiri. Di kedalaman hening itu, ada rasa asing yang sulit dijelaskan, seperti rindu kepada sesuatu yang belum pernah benar-benar kamu kenal. Bukan rindu kepada manusia, bukan pula kepada dunia, melainkan kerinduan yang tak punya nama. Ia hadir sebagai pertanyaan tanpa kata, sebagai desir yang membuatmu berhenti sejenak dari rutinitas yang biasa kamu jalani. Tidak semua orang dipanggil untuk merasakan ini, karena sebagian jiwa telah cukup dengan apa yang tampak, sementara sebagian lain digiring perlahan menuju apa yang tersembunyi di balik tirai kesadaran. Mungkin selama ini kamu mengira pencarian harus selalu keluar, kepada sosok, kepada suara, kepada ajaran yang terdengar megah. Namun pada momen tertentu, ketika semua itu tak lagi memberi ketenangan, hatimu mulai berbisik bahwa ada arah lain yang belum ditempuh. Bukan jalan yang ramai dilalui, melainkan lorong sunyi yang hanya bisa dimasuki dengan kejujuran batin. Di sanalah, tanpa paksaan dan tanpa klaim, kesadaran mulai bertanya, apakah mungkin yang kucari selama ini justru paling dekat denganku? Hening ini mengajarkan satu hal tanpa ceramah, bahwa tidak semua jawaban datang dalam bentuk penjelasan. Sebagian hadir sebagai rasa yang menetap, sebagai kesadaran yang tumbuh pelan, seiring luruhnya keangkuhan diri. Ketika keinginan untuk terlihat tahu mulai mereda, dan kebutuhan untuk diakui mulai melemah, barangkali disitulah pintu pertama terbuka. Bukan pintu menuju keajaiban, tetapi menuju kerendahan hati, yang membuat jiwa siap mendengar tanpa menuntut. Maka jangan terburu-buru menamai apa yang sedang kamu alami. Biarkan ia mengalir seperti malam yang perlahan memeluk langit. Jika ada kegelisahan, terimalah ia sebagai tamu, bukan musuh. Jika ada kebingungan, duduklah bersamanya tanpa ingin segera menyingkirkan. Barangkali inilah awal dari perjumpaan paling sunyi dalam hidupmu. Perjumpaan dengan sesuatu yang selama ini setia menunggu, tersembunyi di balik lapisan diri, menanti saat ketika kamu cukup hening untuk menyadarinya. Bab 2. Jejak cahaya di balik kegelisahan. Ada kegelisahan yang tidak lahir dari ketakutan dunia, melainkan dari hati yang mulai jenuh pada kepalsuan yang tak disadari. Barangkali kamu pernah merasakannya, sebuah rasa lelah yang tak bisa disembuhkan dengan istirahat, karena sumbernya bukan tubuh, melainkan arah hidup yang perlahan terasa hampa. Kegelisahan ini tidak berteriak, ia hanya hadir sebagai bisikan samar, seakan berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dilihat lebih dalam. Mungkin tanpa sadar, inilah awal dari cahaya kecil yang mulai menyelinap di sela-sela keretakan jiwa. Dalam kegelisahan semacam ini, banyak orang memilih untuk mengalihkan diri, menenggelamkan rasa dengan kesibukan, suara, atau hiburan yang tak pernah benar-benar memuaskan. Namun ada sebagian jiwa yang justru berhenti, bukan karena tahu harus kemana,
tetapi karena tak lagi sanggup berlari tanpa tujuan. Tidak semua orang dipanggil untuk berani berhenti di titik ini, sebab berhenti berarti menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Disinilah perlahan kejujuran batin mulai menampakkan wajahnya. Saat kamu berani diam bersama kegelisahan itu, kamu mungkin menyadari bahwa ia tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membimbing. Seperti gelap yang membuat cahaya terlihat, kegelisahan membuka ruang bagi kesadaran baru. Ia mengikis rasa puas palsu, meruntuhkan keyakinan lama yang dibangun tanpa kesadaran. Dari runtuhan itulah muncul pertanyaan yang lebih jujur, bukan tentang bagaimana terlihat benar, tetapi tentang bagaimana menjadi benar di hadapan yang Maha Mengetahui. Jejak cahaya ini tidak selalu berupa ketenangan yang langsung terasa. Kadang ia hadir sebagai ketidaknyamanan yang memaksa kamu meninjau ulang niat, arah, dan tujuan. Mungkin tanpa sadar, kamu mulai mempertanyakan mengapa hatimu terasa kosong meski ibadah dilakukan. Mengapa doa terucap namun jiwa masih gelisah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kurang iman, melainkan tanda iman yang sedang mencari kedalaman, bukan sekadar bentuk. Jika kamu berada di fase ini, jangan tergesa-gesa mencari jawaban di luar sebelum menyimak apa yang sedang terjadi di dalam. Dengarkan dengan sabar, karena cahaya tidak selalu datang sebagai pencerahan besar, tetapi seringkali sebagai kesadaran kecil yang konsisten. Barangkali, di balik kegelisahan yang selama ini kamu hindari, ada petunjuk lembut yang sedang menuntunmu, menuju pemahaman yang lebih jujur, lebih bersih, dan lebih dekat kepada Allah tanpa banyak suara. Bab 3, saat tabir diri mulai menipis. Ada fase ketika seseorang mulai merasa asing terhadap dirinya sendiri, seakan cermin batin tak lagi memantulkan wajah yang biasa ia kenal. Barangkali kamu mengalaminya dalam diam, ketika responsmu terhadap dunia berubah, ketika hal-hal yang dulu penting kini terasa hambar, dan yang dulu diabaikan justru mengusik kesadaran. Ini bukan kehilangan jati diri, melainkan tanda bahwa lapisan-lapisan lama mulai menipis. Mungkin tanpa sadar, tabir diri yang selama ini melindungi ego sedang dilonggarkan oleh kehendak yang lebih tinggi. Pada tahap ini, batin mulai menyadari bahwa banyak sikap, keyakinan, bahkan ibadah yang dijalani selama ini ternyata lebih dekat kepada kebiasaan daripada kesadaran. Tidak ada tuduhan, tidak ada penghakiman, hanya penglihatan yang menjadi lebih jernih. Tidak semua orang dipanggil untuk melihat dirinya sedalam ini, karena kejujuran semacam ini menuntut keberanian untuk mengakui keterbatasan. Di hadapan cahaya kesadaran, kepintaran tak lagi berguna, yang tersisa hanyalah kerendahan hati. Ketika tabir mulai menipis, kamu mungkin merasakan kegamangan, seolah pijakan lama tak lagi kokoh, sementara pijakan baru belum sepenuhnya terlihat. Ini adalah ruang antara, tempat jiwa diuji bukan dengan cobaan besar, tetapi dengan ketidakpastian yang halus. Barangkali disinilah banyak orang mundur, memilih kembali pada kenyamanan lama. Namun bagi jiwa yang tetap bertahan, ada pembelajaran sunyi yang sedang berlangsung, pembelajaran tentang berserah tanpa syarat. Dalam kesunyian ini, kamu mulai memahami bahwa pencarian sejati bukan tentang menambah pengetahuan, melainkan tentang melepaskan beban yang tak perlu. Sedikit demi sedikit, dorongan untuk selalu benar mulai melemah, digantikan oleh keinginan untuk selalu jujur di hadapan Allah. Mungkin tanpa sadar, kamu mulai lebih peka terhadap niat, lebih waspada terhadap bisikan halus yang selama ini tersembunyi di balik amal yang tampak baik. Jika fase ini terasa berat, jangan anggap ia sebagai kemunduran. Ia adalah proses peluruhan yang lembut, seperti daun yang gugur bukan karena mati, tetapi karena waktunya telah selesai. Biarkan tabir itu menipis dengan sendirinya, tanpa paksaan dan tanpa perlawanan. Barangkali di balik semua kegamangan ini, ada ruang baru yang sedang disiapkan dalam hatimu. Ruang yang lebih lapang untuk mengenal, bukan tentang siapa dirimu, tetapi tentang siapa yang selama ini menopang keberadaanmu. Bab 4, ketika sunyi menjadi guru. Ada titik di mana sunyi tidak lagi terasa kosong, justru ia hadir sebagai ruang yang penuh makna. Barangkali kamu mulai merasakannya saat kesendirian tak lagi menakutkan, ketika diam menjadi lebih jujur daripada percakapan.
Sunyi ini bukan pengasingan, melainkan undangan halus untuk mendengar tanpa telinga. Mungkin tanpa sadar, di dalam keheningan itu, ada pelajaran yang tak bisa disampaikan oleh suara manapun, kecuali oleh kesadaran yang bersedia menunduk. Dalam sunyi, gerak batin menjadi lebih terlihat. Niat yang tersembunyi, keinginan yang halus dan harapan yang belum disadari mulai menampakkan diri. Tidak semua orang dipanggil untuk duduk lama di ruang ini, karena sunyi tidak memanjakan ego. Ia menyingkap tanpa menyakiti, mengajar tanpa menggurui. Di hadapannya, jiwa belajar membedakan mana dorongan yang lahir dari cinta kepada Allah dan mana yang sekadar ingin merasa aman oleh pengakuan manusia. Mungkin di fase ini, kamu mulai memahami bahwa guru sejati tidak selalu berbentuk sosok di luar dirimu. Ia hadir sebagai kejernihan yang menuntun langkah, sebagai rasa yang mengingatkan ketika arah mulai melenceng. Bukan berarti meniadakan peran nasihat dan ilmu, tetapi menyadari bahwa cahaya yang menerangi penerimaan itu datang dari dalam hati yang dibersihkan. Disinilah sunyi mengajarkan adab paling halus, mendengar sebelum menilai. Sunyi juga memperlihatkan betapa rapuhnya diri ketika tak ada sandaran selain Allah. Setiap kekuatan yang dulu dibanggakan perlahan terasa kecil. Setiap kepastian yang dulu diyakini mulai dipertanyakan. Namun justru dalam kerapuhan itulah jiwa menemukan ketenangan yang tak bergantung pada apapun. Barangkali kamu mulai merasakan bahwa berserah bukanlah kalah, melainkan kembali pada fitrah yang paling jujur. Jika sunyi ini terasa panjang, jangan terburu-buru mengisinya. Biarkan ia bekerja seperti embun yang turun perlahan, tanpa suara namun menghidupkan. Di balik keheningan yang kamu jaga dengan sabar, ada bimbingan yang tidak memaksa, ada arah yang tidak menekan. Mungkin tanpa kamu sadari, sunyi inilah yang sedang memperkenalkanmu pada guru paling setia, yang tak pernah meninggalkanmu sejak awal, dan tak pernah menuntut apapun selain keikhlasanmu untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Bab 5. Isyarat yang turun tanpa suara. Pada titik tertentu, kamu mungkin menyadari bahwa hidup mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Bukan melalui kejadian besar atau tanda yang menggetarkan, melainkan lewat peristiwa kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Sebuah kalimat yang terdengar biasa, sebuah pertemuan yang tampak sederhana, atau bahkan kegagalan yang datang tanpa peringatan. Barangkali semua itu bukan kebetulan, melainkan isyarat yang turun tanpa suara, menunggu hati yang cukup hening untuk menangkap maknanya. Isyarat ini tidak memaksa untuk dipahami, ia hanya hadir sebagai penanda halus. Mungkin tanpa sadar, kamu mulai merasakan keterhubungan antara apa yang terjadi di luar dengan gerak di dalam batinmu. Saat hatimu lurus, langkah terasa ringan. Saat niat menyimpang, dada terasa sempit tanpa sebab yang jelas. Tidak semua orang dipanggil untuk peka terhadap hubungan ini, karena kepekaan menuntut kesiapan untuk bertanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil. Di fase ini, ilmu tidak lagi sekadar sesuatu yang dikumpulkan, melainkan sesuatu yang dihidupkan. Pengetahuan yang tak diamalkan terasa berat, sementara amal yang lahir dari kesadaran terasa ringan, meski sedikit. Kamu mulai memahami bahwa hikmah tidak selalu datang kepada yang paling banyak tahu, tetapi kepada yang paling jujur menjaga hatinya. Barangkali disinilah rahasia kecil terungkap, bahwa Allah membimbing hambanya bukan hanya melalui ayat yang dibaca, tetapi juga melalui keadaan yang dialami. Ketika isyarat ilahi ini mulai dikenali, muncul kehati-hatian yang lembut dalam bersikap. Bukan takut berbuat salah, melainkan rasa hormat terhadap setiap langkah yang diambil di hadapan yang Maha Melihat. Kamu menjadi lebih pelan dalam menilai, lebih sabar dalam merespons, dan lebih dalam merenung. Mungkin tanpa sadar, egomu tak lagi berada di depan, memberi ruang bagi kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran tauhid yang sederhana, namun kokoh. Jika kamu merasa proses ini sunyi dan tidak terlihat oleh siapapun, biarkanlah demikian. Tidak semua perjalanan perlu disaksikan, dan tidak semua pemahaman perlu diumumkan. Cukup simpan ia sebagai amanah di dalam dada, dijaga dengan adab dan syukur. Barangkali melalui isyarat-isyarat yang turun tanpa suara inilah, Allah sedang menuntunmu semakin dekat,
bukan kepada kehebatan diri, tetapi kepada ketenangan yang lahir dari mengenalnya dengan hati yang berserah. Bab 6. Guru itu tak pernah pergi. Pada suatu kesadaran yang datang tanpa aba-aba, kamu mungkin mulai merasakan bahwa apa yang selama ini kamu cari sebenarnya tidak pernah menjauh. Ia tidak bersembunyi, tidak pula menghilang, hanya tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan dan ketergesa-gesaan diri. Barangkali selama ini kamu terlalu sibuk menatap keluar hingga lupa bahwa yang paling dekat justru paling sering terabaikan. Mungkin tanpa sadar, kehadiran itu selalu menyertai, setia menunggu saat kamu cukup hening untuk menyadarinya. Guru sejati tidak selalu datang membawa jawaban, tetapi seringkali menghadirkan pertanyaan yang tepat pada waktu yang paling sunyi. Ia tidak memerintah, tidak pula menuntut pengakuan, karena hakikatnya ia bekerja melalui kesadaran, bukan kekuasaan. Tidak semua orang dipanggil untuk mengenali kehadiran ini, sebab mengenalnya berarti siap untuk bertanggung jawab atas cahaya yang diterima. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa bimbingan sejati tidak membuatmu bergantung, melainkan menuntunmu untuk berdiri dengan kejujuran di hadapan Allah. Ada ketenangan yang berbeda ketika kamu menyadari hal ini. Bukan ketenangan karena merasa sudah sampai, melainkan karena tak lagi panik dalam mencari. Langkahmu menjadi lebih pelan, namun arahmu terasa lebih jelas. Kamu tidak lagi mudah terpesona oleh kilau yang ramai, karena hatimu mulai mengenali rasa yang benar-benar menenangkan. Barangkali, disinilah kamu belajar bahwa kebenaran tidak selalu terasa menggetarkan. Seringkali ia hadir sebagai kelegaan yang sederhana. Dalam kebersamaan sunyi dengan guru yang tak pernah pergi ini, kamu mulai membaca hidup dengan cara yang berbeda. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap kesalahan menjadi pengingat, dan setiap nikmat menjadi amanah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar terlewat. Mungkin tanpa sadar, kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari yang bisa dibayangkan oleh pikiran yang sibuk. Jika hari ini kamu masih merasa ragu, jangan terburu-buru menepisnya. Keraguan yang jujur lebih berharga daripada keyakinan yang dipaksakan. Duduklah sejenak, bernapaslah dengan sadar, dan hadirkan hatimu sepenuhnya. Barangkali di sela-sela napas yang tenang itu, kamu akan merasakan sesuatu yang lembut namun pasti, sebuah bimbingan yang tidak bersuara namun tak pernah salah arah, menuntunmu pulang setahap demi setahap kepada Allah. Bab 7. Menjaga cahaya tanpa merasa memiliki. Setelah kesadaran mulai menetap dengan lembut, ada ujian halus yang kerap datang tanpa disadari. Bukan ujian berupa kesulitan besar, melainkan godaan untuk merasa telah sampai. Barangkali kamu mulai merasakan kejernihan yang tak pernah hadir sebelumnya. Lalu tanpa sadar, muncul rasa ingin mengamankan pengalaman itu sebagai milik pribadi. Padahal cahaya tidak pernah bisa dimiliki, ia hanya bisa dijaga dengan kerendahan hati. Mungkin disinilah banyak jiwa tergelincir, bukan karena gelap, tetapi karena merasa terlalu terang. Menjaga cahaya berarti merawat adab, bukan memamerkan pemahaman. Ketika hati mulai merasakan kedekatan dengan Allah, justru saat itulah kehati-hatian perlu dilipat gandakan. Tidak semua orang dipanggil untuk membicarakan apa yang ia rasakan, karena sebagian cahaya diciptakan untuk disimpan agar tetap hidup. Barangkali tanpa sadar, dia menjadi bentuk syukur paling jujur, dan rendah hati menjadi benteng paling kokoh dari tipu daya diri sendiri. Di fase ini, kamu mungkin menyadari bahwa semakin dalam pemahaman, semakin sedikit keinginan untuk terlihat. Bukan karena menghindar, melainkan karena ada rasa takut yang lembut. Takut jika keikhlasan ternodai oleh hasrat dipuji. Kamu belajar bahwa amal yang paling aman adalah yang paling sunyi, dan niat yang paling bersih adalah yang tak sempat dipamerkan. Mungkin inilah rahasia kecil yang hanya dipahami oleh mereka yang memilih berjalan perlahan. Cahaya yang terjaga akan memengaruhi sikap tanpa perlu kata-kata. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang kamu jalani, tetapi mereka merasakan keteduhan saat berada di dekatmu. Bukan karena kamu menjadi istimewa, melainkan karena ego tidak lagi mendominasi ruang batinmu. Disinilah tauhid menemukan bentuknya yang paling sederhana.
ketika semua kebaikan dikembalikan kepada Allah tanpa sisa klaim. Jika suatu hari cahaya itu terasa meredup, jangan panik. Redup bukan berarti hilang. Seringkali ia hanya mengajarkan kerendahan hati yang lebih dalam. Kembalilah pada dasar, pada niat yang paling awal, pada sujud yang paling jujur. Barangkali dengan tidak merasa memiliki apapun, kamu justru sedang diajari cara menjaga segalanya. Dalam diam, dalam sabar, dan dalam kesadaran bahwa hanya Allah lah sumber dari setiap cahaya. Bab 8. Saat jalan menyatu dengan tujuan. Pada suatu titik yang sulit ditentukan waktunya, kamu mungkin menyadari bahwa perjalanan tak lagi terasa sebagai pencarian yang melelahkan. Langkah tetap melangkah, hari tetap berganti, namun ada rasa tenang yang menyertai, seolah jalan dan tujuan perlahan menyatu. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena hatimu tak lagi menuntut jawaban dengan gelisah. Barangkali tanpa sadar, kamu telah belajar mempercayai bimbingan yang bekerja di balik setiap kejadian. Di fase ini, hidup tidak selalu terasa ringan, tetapi tidak lagi terasa asing. Ujian datang seperti biasa, kehilangan tetap menyisakan perih, dan ketidakpastian masih hadir sesekali. Namun ada perbedaan yang halus. Kamu tidak lagi bertanya dengan nada protes, melainkan dengan nada penyerahan. Tidak semua orang dipanggil untuk sampai pada sikap ini, karena ia menuntut keikhlasan yang lahir dari proses panjang, bukan dari pemahaman instan. Kamu mulai melihat bahwa setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, memiliki pesan yang seimbang. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan kesalahan pun menjadi jalan untuk mengenal kasih sayang Allah yang luas. Mungkin tanpa sadar, kamu berhenti membagi hidup menjadi hitam dan putih, benar dan salah semata, dan mulai melihatnya sebagai ruang belajar yang penuh rahmat. Saat jalan menyatu dengan tujuan, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang memberatkan, melainkan sebagai kebutuhan yang menenangkan. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi percakapan yang jujur antara hamba dan Rabb-Nya. Kamu tidak lagi sibuk mengatur hasil, karena percaya bahwa apapun yang diberikan selalu tepat, meski tidak selalu sesuai harapan. Disinilah makna berserah menemukan kedalamannya yang nyata. Jika hari ini kamu berada di ambang kesadaran ini, jagalah ia dengan syukur yang tenang. Jangan terburu-buru menamai dirimu apapun, dan jangan pula merasa telah sampai kemanapun. Cukup berjalan dengan adab, bernapas dengan kesadaran, dan menghadirkan Allah dalam setiap langkah. Barangkali tanpa kamu sadari, inilah bentuk paling lembut dari bimbingan sejati ketika kamu berjalan dan pada saat yang sama sedang dipulangkan. Bab 9. Kembali tanpa pergi. Ada kesadaran yang muncul perlahan, seperti fajar yang tidak mengejutkan malam, namun mengubah segalanya. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa apa yang disebut perjalanan ternyata bukan tentang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan tentang kembali pada sesuatu yang sejak awal telah ada. Barangkali tanpa sadar, kamu tidak sedang menuju yang jauh, tetapi sedang disadarkan dari kelupaan yang panjang. Di titik ini, hati memahami bahwa pulang bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya dengan kesadaran yang baru. Kembali tanpa pergi adalah keadaan ketika kaki tetap menapak di bumi, namun hati tertambat pada yang maha tinggi. Kamu bekerja, berbicara, dan menjalani peran seperti biasa, tetapi ada jarak yang sehat antara dirimu dan dunia. Tidak melekat berlebihan, tidak pula menolak keberadaannya. Tidak semua orang dipanggil untuk merasakan keseimbangan ini, karena ia menuntut kejernihan yang lahir dari proses panjang, menata niat dan meluruskan tujuan. Dalam keadaan ini, kamu tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Kebenaran tidak perlu dipertahankan dengan emosi, dan keyakinan tidak perlu dipamerkan dengan suara keras. Ada keteguhan yang tenang, seperti akar pohon yang tak terlihat, namun menopang seluruh batang. Mungkin tanpa sadar, kamu belajar bahwa diam yang sadar lebih kuat daripada 1000 argumen yang lahir dari ego. Hidup terasa apa adanya, tanpa hiasan makna yang dipaksakan. Kebahagiaan datang sederhana, kesedihan pun diterima dengan lapang. Kamu tidak lagi bertanya mengapa Allah memperlakukanmu demikian, karena ada rasa percaya yang tumbuh tanpa perlu penjelasan. Disinilah tauhid bekerja dalam bentuknya yang paling halus,
ketika segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, tanpa sisa tuntutan dari diri. Jika fase ini terasa sunyi dan tak banyak dipahami orang lain, biarkanlah. Tidak semua perjalanan harus dimengerti bersama dan tidak semua kedalaman perlu dibagi. Cukup jaga hatimu tetap jujur, langkahmu tetap rendah, dan pandanganmu tetap bersih. Barangkali dalam kembali tanpa pergi inilah kamu sedang diajari makna hadir yang sesungguhnya, hadir sebagai hamba dimanapun kamu berada bersama Allah yang tak pernah jauh. Bab 10. Pulang dalam hening yang utuh. Pada akhirnya ada ketenangan yang tidak lagi mencari nama. Ia hadir tanpa pengumuman, tanpa tanda khusus, namun terasa utuh di dalam dada. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya ia datang, karena ia tidak masuk sebagai pengalaman besar, melainkan sebagai kelegaan yang menetap. Barangkali tanpa sadar, pencarian yang panjang telah meluruh dengan sendirinya. Bukan karena semua telah dipahami, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang sebenarnya. Di hening ini, kamu tidak lagi sibuk bertanya tentang siapa gurumu, karena hidup itu sendiri telah menjadi pengingat yang jujur. Setiap napas mengajarkan kefanaan, setiap detik mengajarkan ketergantungan, dan setiap sujud mengajarkan kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tidak semua orang dipanggil untuk tinggal lama di kesadaran ini, namun bagi yang diberi amanah untuk merasakannya, ada tanggung jawab halus untuk tetap rendah dan menjaga adab. Kamu mulai memahami bahwa guru sejati bukanlah suara di dalam kepala, bukan pula perasaan istimewa di dalam hati. Ia adalah kesadaran yang menuntunmu untuk selalu kembali kepada Allah, dalam lapang maupun sempit. Ia tidak memanjakan, tidak menghakimi, hanya mengingatkan dengan cara yang lembut namun tegas. Mungkin tanpa sadar, inilah ilmu yang paling aman, ilmu yang tidak menjauhkanmu dari syariat, tetapi justru meneguhkanmu di dalamnya dengan kesadaran yang hidup. Pada titik ini, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan perjalananmu kepada siapapun. Cukup Allah yang tahu, dan itu sudah lebih dari cukup. Kamu berjalan di dunia dengan hati yang waspada namun tenang, beramal tanpa merasa memiliki, dan berdoa tanpa menuntut hasil. Disinilah tasawuf menemukan akarnya yang murni, ketika batin bersih dari klaim, dan tauhid berdiri tegak, tanpa campur tangan ego. Maka jika suatu hari kamu kembali merasa gelisah, ingatlah bahwa pulang bukanlah peristiwa sekali jadi. Ia adalah gerak yang terus diperbarui, setiap kali hati mulai lupa. Duduklah dalam hening, tarik napas dengan sadar, dan sebut nama Allah di kedalaman rasa, bukan sekadar di lisan. Barangkali, disitulah kamu akan kembali menemukan bisikan yang sama seperti di awal perjalanan, lembut, jujur, dan penuh kasih, mengingatkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar pergi, dan Allah tidak pernah berhenti menunggumu. Jika dari semua yang kamu dengar ada satu bagian yang terasa diam-diam bergetar di hatimu, jangan buru-buru menjelaskannya. Simpan ia sebagai amanah, rawat dengan adab, dan biarkan ia menuntunmu dalam sunyi. Tidak semua orang dipanggil untuk memahami ini, dan tidak apa-apa. Mari kita tutup dengan tenang, kembali pada yang maha dekat. Semoga Allah menjaga cahaya di hati kita, meluruskan niat, dan menuntun langkah kita pulang setahap demi setahap dengan penuh kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.